Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha fabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan yang baik, pada sebuah aktivitas yang baik, dan di tempat yang baik pula. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat sunnah, dan nikmat menuntut ilmu syar'i. Begitu juga di tempat yang baik, di masjid, di rumah-rumah Allah, dan pada sebuah aktivitas yang sangat agung, yaitu aktivitas berusaha untuk memahami perkara-perkara dari perkara-perkara agama Allah. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Semoga datangnya kita pada pagi hari ini, langkah kakinya kita dari rumah kita pada pagi hari ini, niat kita, usaha kita untuk berusaha memahami dari perkara-perkara ya Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi kita untuk memahaminya, dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan soleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amalan soleh kita di akhirat kelak. Dan saya ucapkan bagi antum semua jazakumullahu khaira, dan bagi ikhwan dan akhwat dan kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini lewat radio Salafi, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan. Ini menunjukkan, ini di antara hal yang menunjukkan bahwasannya antum semua berusaha untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab, berusaha untuk mengamalkan sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Begitu juga berusaha untuk mengamalkan sebuah hadis yang Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, farrajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan seorang laki-laki pemimpin di rumahnya, seorang suami pemimpin di rumahnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang dia pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Farrajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang suami adalah pemimpin
dan kelak akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan seorang wanita, seorang istri pemimpin di rumah istrinya, dan kelak dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Hadir ya antum di sini, mendengarkannya antum kajian ini biiznillah, ia akan membahas tentang tema kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita berharap kita adalah orang tua yang berusaha menunaikan amanah, tanggung jawab berupa amanah anak. Dan di antara bentuk menunaikan amanah, bentuk menunaikan tanggung jawab ya Allah berikan kepada kita dengan mengkaruniakan anak adalah dengan mentarbiyah mereka dengan tarbiyah yang baik, mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, mengajarkan mereka dengan pengajaran yang baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak, dan dalam seluruh permasalahan agama. Ini di antara bentuk tarbiyah yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kita semua, akan mempertanyakan suami, akan mempertanyakan istri, akan mempertanyakan kedua orang tua, sudahkah dia menunaikannya dengan baik, yaitu bentuk tarbiyah yang baik kepada anaknya. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, dan tidaklah bisa bagaimana mungkin seseorang bisa mentarbiyah anaknya dengan baik, bisa mendidik anaknya dengan baik, bisa mengarahkan anaknya dengan baik, kecuali dengan ilmu. Maka dari itu, saya ucapkan jazakumullahu khairan atas kehadiran antum, atas kesehatan antum, atas langkah-langkah kaki antum dari rumah antum, atas pengorbanan waktu yang berharga dari antum semua untuk berusaha mengetahui bagaimana pendidikan yang benar dalam Islam, bagaimana pendidikan yang benar dalam Islam, dan mengetahui kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak dalam Islam. Ini karena tidak mungkin seseorang bisa mentarbiyah orang tua, tidak mungkin seseorang bisa mentarbiyah anaknya kecuali dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhabarkan tentang perkataan Bani Israel kepada Musa, qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihatun qala innakum qaumun tajhalun. Qalu ya Musa ja'al lana ilaha. Bani Israel berkata kepada Musa, qalu ya Musa ja'al lana ilaha, wahai Musa, buatkanlah kami sesembahan kama lahum aliha, sebagaimana mereka mempunyai sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Qala innakum qaumun tajhalun. Qala innakum qaumun tajhalun. Musa berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh, tidak mengerti tentang Allah. Lihat ayat ikhwatal kiram, kaum muslimin yang saya hormati, dalam surat Al-A'raf ayat 138 Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang perkataan Bani Israel. Qalu ya Musa ja'al lana ilaha. Bani Israel berkata kepada Musa, wahai Musa, buatkanlah kami sesembahan selain Allah, kama lahum aliha, sebagaimana mereka mempunyai sesembahan. Qala innakum qaumun tajhaluna. Qala innakum qaumun tajhaluna. Qala innakum qaumun tajhaluna. Sungguh kalian adalah kaum yang bodoh. Tajhaluna. Sungguh kalian kaum yang bodoh, tidak mengerti. Lihat ayat ikhwatal kiram, wahai kaum muslimin, bagaimana dampak kebodohan seseorang, dampak ketidaktahuan seseorang tentang mengenal Allah, menyebabkan dia meminta sesembahan selain Allah. Bukan perkara yang ringan, bahkan min a'zamil munkarat, sebesar-besar kemungkaran, sebesar-besar kedurhakaan, sebesar-besar kemaksiatan, sebesar-besar bentuk kekurang ajaran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meminta sesembahan selain Allah. Adakah kemungkaran yang lebih besar dari ini? Apa sebabnya?
tidak adanya ilmu, tidak mengetahui ilmu, tidak berpengetahuan, tidak berusaha untuk memahami agama ini. Qala innakum qaumun tajhaluna. Sungguh kalian adalah kaum yang tidak memahami, yang tidak mengerti, yang bodoh. Ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitabnya Miftahu Dari Sa'adah, wala raiba anna al-jahla aslun kulla fasadin wa kulla dararin yalhaqul abdu fid dunya wa akhirahu fahuwa natijatul jahl. Ketahuilah wala raiba, tidak diragukan, anna jahla, sesungguhnya kebodohan ada dasar pokok segala kerusakan dan segala bahaya. Apa yang didapatkan oleh seorang hamba di dunianya dan di akhiratnya, fahuwa natijatu jahl, buah dari kebodohan. Ini ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Wahai kaum muslimin, kebodohan seseorang terhadap akidah bisa membuat dia terjatuh kepada kesyirikan dan kekufuran. Kebodohan dia terhadap pengenalan kepada Allah bisa membuat dia terjatuh kepada bentuk merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan dia terhadap mengenal agama Islam bisa membuat dia terjatuh kepada kesesatan, melakukan perbuatan bid'ah. Kebodohan dia terhadap Rasulullah SAW bisa membuat dia terjatuh kepada sikap-sikap berlebihan atau sikap meremehkan dari hak-hak Rasulullah SAW. Yang berlebihan karena kebodohannya bisa menyekutukan, bisa menjadikan Rasulullah SAW tandingan bagi Allah. Yang meremehkan bisa menolak perintah Rasulullah SAW, bisa meremehkan Rasulullah SAW. Buahnya apa? Buahnya adalah kebodohan. Begitu juga ayol ihwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga wahai kaum muslimin, kebodohan seseorang ayah, kebodohan seorang ibu, ketidakmengertian mereka bagaimana mendidik anak dengan pendidikan yang benar, mendidik anak dengan pendidikan yang sesuai dengan agama Islam, membuat berdampak jelek bagi anaknya di dunia dan kelak di akhirat. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak kaum muslimin yang menganggap bahwasanya pendidikan yang baik adalah dengan memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Seluruhnya diminta, seluruhnya diberikan dari apa yang diminta oleh anaknya. Dia berpendapat bahwasanya inilah pendidikan yang baik. Sebagian kaum muslimin menganggap bahwasanya pendidikan yang baik adalah dengan tidak menuruti seluruh atau dengan tidak menuruti apa saja yang diminta oleh anaknya. Lalu dia menganggap bahwasanya pendidikan yang baik adalah dengan melakukan, dengan bertindak kasar kepada anaknya. Ini akibatnya dari kekeliruan ini, dampak jeleknya pada anak di dunia dan kelak di akhirat. Sebagian orang tua tidak memperhatikan siapa teman duduk anaknya, siapa teman bergaul anaknya, siapa teman bermain anaknya, sehingga anaknya yang dia anggap bahwasanya dirinya telah mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, yang dia telah anggap bahwasanya dia telah sukses mendidik anaknya sehingga mempunyai gelar sarjana, sehingga mempunyai gelar insinyur, sehingga mempunyai gelar doktor, ternyata ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, karena teman duduknya tidak diperhatikan, teman baiknya tidak, teman bermainnya tidak diperhatikan, teman pergaulannya tidak diperhatikan, anaknya hancur akibat pertemanan. Ada yang terjatuh kepada narkoba, ada yang terjatuh kepada fitnah haid, ada yang terjatuh kepada korupsi, ada yang terjatuh kepada kehancuran di dunia, dan dikhawatirkan kalau dia tidak bertobat kepada Allah akan menerima kehancuran di akhirat. Ini buah dari tidak mau memahami, buah dari tidak mau mengilmui, buah dari kebodohan dalam masalah ilmu, bagaimana mendidik anak yang benar, bagaimana mendidik anak yang sesuai dengan pendidikan Islam, dan mengetahui kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak sehingga menjauhinya. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan
di pagi hari ini sebagai muqaddimah dari apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Faruq Ayyusafruddin hafizahullah. Namun sebelum pembahasan yang akan disampaikan Al-Ustaz Aib hafizahullah tentang kesalahan-kesalahan anak, insyaallah ada nasihat dan tausiah atau nasihat dari Al-Ustaz Abdul Rahman Mubarak hafizahullah tentang oleh-oleh musyawarah asatidah, musyawarah para ustadz yang diadakan di Cirebon. Insyaallah akan beliau sampaikan sedikit banyaknya, di antaranya terkait dengan fatwa Syekh Ubaid hafizahullah, begitu juga faedah-faedah yang lain yang didapatkan dari musyawarah asatidah di Cirebon. Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fikum.